Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita setiap hari. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan webinar yaitu tentang VC Industrial Solution. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan VC ini. Jadi mungkin sebagian dari kita baru mendengar kata VC ini. Jadi VC ini adalah merupakan produk dari Cina. Tapi walaupun ini produk Cina, tapi ini merupakan produk yang high performance dan sudah teruji keandalannya. Karena udah banyak beberapa perusahaan di sana yang menjadikannya sebagai OEM untuk produk ini. Dan VC sendiri memiliki moto yaitu Drive Forever. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dedi Santoso dan pada hari ini saya dipercaya untuk membawakan webinar kali ini. Dan pada webinar ini kita bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi materi dan sesi tanya jawab. Sebelum materi kita saksikan tayangan berikut ini. Jadi PT Andalan Digital Teknologi atau ADT adalah merupakan perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh VC sebagai distributor produk VC di Indonesia. Dan pada hari ini kita akan mempersembahkan yaitu VC Industrial Solution. Mari kita lihat bagaimana VC yang dikenal sebagai Development and Manufacturing Industrial Automation System pada tayangan berikut ini. Jadi VC di Cina memiliki dua pabrik. Yang pertama ini adalah pabrik yang ada di Suzhou. Dia berada di Suzhou Industrial Park. Kita lihat perusahaannya lumayan cukup besar. Kemudian yang kedua ada di Shenzhen Industrial Park, dan keduanya ini sangat besar sekali. Dan VC di samping produknya inverter, saya akan informasikan ada produk lain yaitu servo system, ada juga PLC dan juga HMI dan automation instrument, dan juga yang berhubungan dengan smart factory system, dan juga mereka memiliki robotic system dan juga intelligence instrument. Dan kalau kita lihat pabriknya, mereka sudah dilengkapi dengan peralatan yang sangat high tech dan berteknologi tinggi, dan juga quality control yang sangat baik sekali. Saya sudah menyaksikan pabriknya sendiri ini bersama Pak Devin dan Pak Mung di sana. Apa yang kesan kita dapatkan di sana adalah memang pabrik ini cukup lumayan besar sekali dan bekerja secara profesional dan menjalankan SOP sesuai dengan aturan yang ada. Dan perlu saya informasikan juga bahwa VC sendiri memiliki R&D dan engineering team yang sangat baik sekali, dan kita selalu berkonsultasi. Jadi setiap ada permasalahan di customer, kita bisa directly langsung ke R&D dan engineeringnya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Dan R&D-nya juga berkembang sangat maju sekali, selalu melihat perkembangan teknologi yang ada. Atau kalau kita lihat di sini, sistem packaging di sana itu sangat baik sekali, dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana warehouse atau gudang di sana yang sangat besar. Dia memiliki 5 lantai dan juga ada di 5 wilayah, sehingga kita bisa cek langsung ketersediaannya. VC sendiri dibangun pada tahun 2005. Setahun kemudian mendapatkan penghargaan ISO 9001. Bisa kita saksikan di sini bagaimana sertifikat-sertifikat yang didapat. Kemudian pada tahun 2009 itu mendapatkan top 10 satisfying brand atau top 10 national brand. Dan kemudian yang terakhir kita dapatkan juga adalah pada tahun 2017, yaitu sebagai the most competitive brand product di China. Baiklah, kita mulai ke materi. Saya akan memperkenalkan produk-produk yang ada di VC, terutama inverter system. Jadi yang pertama ini, VC memiliki inverter. Ini agak unik sedikit karena apa? VC memiliki dua tipe inverter, yaitu ada yang general application, ada juga yang special drive for special application, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian produk keduanya adalah ini adalah servo system. Jadi servo system VC sendiri sudah teruji keandalannya, kita sudah pakai, dan kapasitasnya dari 100 watt sampai 55 kW. Dan juga VC memiliki HMI atau touchscreen, ada yang high tech dan ada yang standar model, dan sudah memenuhi sistem untuk monitoring dan control system. Baiklah, kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang inverter system yang dimiliki VC.
Tadi sudah kita sebutkan bahwa inverter memiliki dua tipe, general application dan special application. Nah, ini adalah inverter untuk general application. Jadi general application ini adalah aplikasi-aplikasi umum yang biasa dipakai di industri. Kemudian VC juga memperkenalkan special drive for special application seperti ini yang akan kita bahas secara detail satu persatu. Mungkin yang pertama coba kita perlihatkan, ini adalah special drive for special application untuk aplikasi injection molding. Kita udah banyak pasang di sini dan hasilnya sangat luar biasa sekali, baik yang open loop system ataupun yang closed loop system, serinya SD650. Dan yang kedua, kita memiliki inverter yang khusus aplikasi untuk crane system. Ada dua, yang ini adalah untuk lifting, yaitu kita lihat serinya adalah AC70T. Dan yang ini adalah untuk tower crane. Dia memiliki satu paket untuk tower crane system. Dan kalau kita lihat ini adalah aplikasi untuk tekstil, yaitu spesial aplikasi untuk weaving mesin. Ada pula PECI memiliki aplikasi yang seperti kita udah pasang di Jambi di Pertamina, yaitu jack pump atau pompa angguk. Jadi performanya sangat baik sekali. Nah, ini adalah aplikasi construction elevator. Kalau kenal JJJ itu adalah OEM untuk produk VC untuk construction elevator. Dan kita lihat ini adalah aplikasi yang memang khusus untuk kompresor, satu paket. Dan ini ada yang terakhir, aplikasi kita untuk ball mill system. Itu adalah special drive for special application yang dimiliki VC sebagai perusahaan yang fokus terhadap drive forever. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu tentang produk inverter itu sendiri, tapi yang general application. Jadi yang pertama kita memiliki AC200. AC200 ini kita sebut sebagai heavy duty high performance. Tapi kita lihat yang berikutnya adalah AC300, juga heavy duty high performance. Langsung apa yang membedakan? Kalau ini adalah teknologi yang dulu pertama kita, ini teknologi yang lebih belakang dikembangkan. Jadi komponennya ini lebih canggih, lebih dahulu, lebih up to date dibandingkan yang ini. Jadi sekarang ini fiturnya memang ini lebih banyak dibandingkan AC300 dan kapasitas juga lebih tinggi. Tapi ini sedang dikembangkan untuk ke depan, tahun depan firmware-nya sudah akan sama fiturnya sehingga cukup pakai AC300. Jadi performanya sama. Dan yang ketiga adalah AC70. Ini adalah standar load normal duty. Jadi aplikasi yang standar bisa menggunakan AC70, kapasitas juga sampai 710 kW. Ini performance masih kalah dengan AC300, dan AC300 sekarang di Indonesia masih maksimum 280 kW, tapi di Cina udah 710 kW. Tahun depan di Indonesia sudah mencapai 700 kW. Jadi kita hanya memiliki AC300 saja udah cukup. Dan yang terakhir adalah AC10. Ini adalah aplikasi untuk light load yang ringan, simple dan ekonomi. Jadi serinya nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin yang pertama kita akan bahas di sini adalah bagaimana kita melihat AC70 dan AC200. Kapasitasnya dua-duanya sampai sama, yaitu sampai 710 kW. Ini aplikasi yang standar load atau normal duty AC70, dan ini adalah heavy duty atau high performance. Kalau kita memiliki aplikasi yang kapasitasnya lebih besar lagi, sebagai contoh 800 kW, 1000 kW, 1 MW, tapi 380, maka kita punya seri yang namanya AC310. Bagaimana cara AC310 bekerja ini? Kita lihat pada tayangan berikut. Ini adalah inverternya. Ini untuk high power parallel solution. Kenapa paralel? Kita lihat bisa gambar wiring di sini. Jadi dua inverter ini sebagai contoh misalnya 800 kW, masing-masing 400, outputnya di paralel sehingga mendrive satu motor yang kapasitasnya double 800 kW. Nah, kita fokus kepada tipe ini. Kenapa? Karena memang ini yang sedang dikembangkan. Untuk AC300 adalah heavy duty high performance, dan untuk yang economic dan light load kita bisa menggunakan AC10. Nah, bagaimana AC10 itu, inverter AC10 itu kita coba simak secara detail di sini. AC10 memiliki 3 phase atau single phase untuk 220, dan juga memiliki yang 3 phase 380. Kapasitasnya berapa? Dari 0,75 sampai 2,2 kW. Kemudian yang ini dari 0,75 sampai 3,7 kW.
bagaimana penampakan inverternya seperti ini. Jadi terdapat potensiometer di sini, potensiometer untuk mengatur speed, dan ini adalah jalur untuk kabel. Kalau kita wiring, kabelnya nanti lewat sini. Dan ini adalah terminal kontrolnya ada di sini, dan di sini adalah terminal power dan terminal untuk motor. Bagaimana seri AC10 ini sekarang didesain itu bisa sangat rapat sekali. Jadi posisinya jarak antara sesamanya ini sangat rapat sekali, bisa kita lihat di tampilan di sini. Ini adalah foto yang ada di lapangan. Karena disipasi panasnya sudah sangat baik, dan bagaimana mounting di panelnya itu bisa standar seperti ini, atau mau yang dari samping juga bisa ini. Jadi nempelnya dari samping atau pakai din rail. Dan kalau kita lihat bagaimana komunikasinya, dia menggunakan sistem DC chain seperti ini. Jadi menggunakan protokol Modbus bisa atau CAN open. Nah seperti ini. Dan di AC10 ini walaupun dia judulnya simple dan ekonomik, tapi sudah built-in PID control. Kemudian dia bisa juga dikontrol secara PF control maupun vector, tapi yang open loop system, jadi tidak ada pulse generator atau PG, nggak ada encoder. Kemudian untuk sistem torque ataupun speed bisa kita pilih, kita mau kontrol torsi atau kontrol speed, itu ada parameter yang bisa kita pilih untuk settingnya. Kalau untuk top control itu seperti kita lihat bisa diuji di kantor bagaimana top control ini bekerja, dan dia bisa kita lihat sesuai dengan settingan parameter yang ada di dalam inverter ini. Kemudian AC10 ini juga menyediakan pulse input command. Jadi perintahnya itu bukan analog, bukan digital, tapi dia berupa pulse. Dan frekuensi maksimum dari AC10 ini adalah 600 Hz, karena pada produk sebelumnya itu rata-rata 400 Hz, tapi di sini 600 Hz. Nah, kemudian kita akan coba lihat bagaimana AC300. Jadi produk AC300 ini adalah merupakan inverter heavy duty high performance dari VC, dan tegangan range yang memungkinkan dari 220 volt sampai dengan 1140 volt. Dan kapasitas range-nya itu kita lihat di sini, yaitu untuk single pass 220 sampai 15 kW, tapi kalau untuk 3 pass 220 bisa sampai 55 kW. Dan untuk 3 pass yang 380, seperti tadi saya informasikan bahwa saat ini baru sampai 280 kW di Indonesia, tapi di Cina-nya sendiri sih udah sampai 710 kW. Tahun depan di Indonesia bisa menjual yang sampai 710 kW. Untuk disipasi panas sama dengan AC10, jadi teknologinya udah sangat baik, sehingga kalau di panel sendiri pun kalau kita lihat di sini, ini inverternya bisa sangat rapat sekali untuk dipasang tanpa adanya overheat atau panas, tapi tetap kita harus membuat sirkulasi udara di dalamnya. Dan untuk keypad sendiri, kadang kita ingin expand ke depan panel atau ke jarak beberapa, maka kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah dengan keypad yang seperti ini kecil, ataupun yang lebih besar seperti ini, dan kabelnya sendiri menggunakan kabel Ethernet seperti biasa, jadi maksimum 100 meter. Nah, bagaimana AC300 itu? Apakah option-optionnya bisa kita lihat di sini. Jadi ada dua slot di sini untuk expansion. Nanti bisa pilih expansion apa saja yang akan kita pakai. Sebagai contoh, seperti di sini adalah expansion untuk feedback encoder. Jadi ada dua pilihan encoder. Bisa encoder untuk servo motor seperti ini, atau yang untuk AC induction motor. Ini kita sering sebut dengan dari solver. Kalau ini encoder line drive open collector. Kemudian ada expansion lain yaitu communication, bisa menggunakan CAN ataupun Profibus. Jadi untuk Profibus sendiri kita akan kasihkan GSD file, nanti bisa disetting untuk bisa komunikasikan ke instrumen lain. Nah, di sini ada I/O card tambahan. Jadi jika input output yang ada di sini merasa kurang, jadi digital input, analog input, atau ingin butuh pulse train tapi kurang, maka kita bisa expand tambah I/O card ini. Jadi di dalamnya nanti ada digital input, digital output, analog input, analog output, juga pulse input untuk common. Jadi bisa pulse train maksimum 100 kHz. Nah, baiklah kita lihat bagaimana AC300 ini bisa menjalankan
motor. Yang pertama, motor yang bisa dijalankan adalah motor AC induction biasa. Ini ada motor AC induction biasa seperti inverter umumnya. Kemudian bisa juga untuk menjalankan motor torsi. Dan yang ketiga ini adalah servo. Jadi walaupun ini judulnya adalah inverter general application, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan servo motor ini. Dan hasilnya performanya sangat luar biasa bagus, baik open loop maupun closed loop. Kita memiliki banyak reference dan banyak pengalaman untuk instalasi seperti ini. Baiklah, kita coba lihat untuk bagaimana Feici AC300 ini menjalankan servo motor. Jadi yang terpenting pada saat kita menjalankan servo motor ini, kita harus lakukan auto tuning. Auto tuning itu harus yang reflektif untuk servo motor, tapi harus induksi untuk statik. Ini adalah salah satu contoh kita melakukan auto tuning sebelum kita mengaplikasikan inverter ini di mesin. Ini contohnya ini. Dan kita juga ada pengalaman waktu itu untuk menggantikan brand lain. Jadi ada satu mesin yang dia menggunakan servo system, aslinya itu rusak, drive-nya rusak. Kemudian kalau dia beli itu inden dan harganya mahal sekali. Karena kita lihat itu hanya speed saja yang dimainkan, dan kita lihat servonya juga bisa menggunakan inverter kita, maka kita tawarkan pakai AC300 dan hasilnya luar biasa bagus. Jadi harganya sangat jauh sekali tapi performanya sama. Kemudian salah satu fitur dari AC300 ini adalah speed tracking atau biasa disebut flying start. Jadi pada saat inverter itu running, dia mencoba mencari speed yang sedang berjalan untuk ditangkap. Jadi motor yang sedang berjalan mencoba untuk di running tanpa harus dia stop dulu, tapi langsung melanjutkan putaran. Itu bisa berhasil dengan baik dan hasilnya lumayan bagus. Kemudian AC300 ini juga bisa ada pilihan, 4 pilihan, yaitu vector control atau VF control, baik dengan open loop maupun closed loop. Jadi open loop itu artinya tanpa encoder, closed loop itu dengan encoder. Kemudian yang berikutnya adalah PID system. Jadi di AC300 ini kita memiliki PID system maksimum 3 ya, 3 PID control yang bisa digunakan dan bisa disetting di parameternya. Dan untuk aplikasi-aplikasi sederhana, kita juga sudah built-in, sudah ada untuk program simple PLC di dalamnya. Jadi kita bisa, jika di mesin itu membutuhkan sequencing yang tidak terlalu complicated, mungkin bisa menggunakan fitur ini dengan PLC program yang sudah ada di dalam. Dan karena digital input yang bisa digunakan adalah 4, maka maksimum multi-speed yang bisa kita aplikasikan di inverter ini adalah 16 speed. Karena umumnya itu 3 digital input, tapi kita memiliki 4 digital input. Nah, kalau kita lihat di sini berapa maksimum speed hertz yang bisa kita setting. Kalau AC300 ini maksimum adalah 600 hertz karena produk sebelumnya hanya 400. Kemudian kalau kita lihat bagaimana starting torque-nya, jadi starting torque untuk AC300 ini sangat baik sekali, baik dengan PG maupun tanpa PG, dengan feedback atau enggak. Kalau tanpa feedback itu bisa sampai 180% dari rated current itu pada posisi 0,5 Hz. Tapi kalau dengan PG cut bahkan 0 Hz pun bisa memaksimalkan sampai 200% dari rated torque. Jika kita ingin menginstalasi AC300, maka diwajibkan untuk auto tuning. Tapi auto tuning itu kadang tidak memungkinkan kita untuk melepas load dari motor itu sendiri yang ke mesin. Maka ada 2 metode yang bisa digunakan. Baik yang metode pertama adalah dengan rotated auto tuning ataupun yang static. Static ini artinya motor tidak bisa dilepas ke beban seperti di lift atau di aplikasi mesin tertentu yang kita tidak memungkinkan untuk melepas kopling terhadap beban. Nah, kita juga memiliki software untuk simulasi oscilloscope untuk memantau bagaimana grafik pergerakan arus dan speednya untuk analisa. Dan kita juga memungkinkan untuk mengupgrade firmware yang ada di inverter itu sendiri dengan software dari kita sendiri. Ini adalah merupakan salah satu software
software untuk inverter kita, namanya VCAC. Di mana dengan software ini kita bisa membaca parameter setting yang ada di inverter, kemudian melihat status monitoring system, kemudian bisa lihat osiloskop grafiknya bagaimana, kemudian fault analysis juga bisa, sama untuk mengontrol motor melalui software ini. Nah, ini adalah salah satu aplikasi-aplikasi yang sebagai contoh. Iya, kalau nggak salah waktu itu kan ada mesin memakai 300, dan ini merupakan servo. Jadi kita coba install servo. Servo ini adalah 22 kW seri SD700. Kita sedang install. Dan ini adalah aplikasi AC300, tapi aplikasinya ke servo motor. Servo motornya adalah untuk mesin injection, tapi dengan closed loop. Nah, itu adalah salah satu contoh dan aplikasi juga success story yang bisa kita sampaikan untuk produk VECI, khususnya inverter general application. Jadi saat ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya adalah kita ke sesi tanya jawab. Terima kasih.